seberapa efisiensi perusahaan ini dalam memutar uangnya ya. Kita mulai dari inventory outstanding. Jadi melihat berapa hari yang dibutuhkan perusahaan secara rata-rata dalam waktu 1 tahun untuk memutar dari proses barang sampai ke gudang perusahaan sampai barang itu di-deliver ke customer. Ya, untuk rumusnya sendiri kita gunakan ya 365 dibagi dengan inventory turnover. Begitu juga untuk days of sales outstanding ini sama 365 hari ya dalam 1 tahun dibagi dengan angka receivable turnover. Untuk yang payment outstanding juga sama ya dibagi dengan payable turnover. Berarti kita perlu tuh menghitung berapa sih sebenarnya inventory, receivable dan payable plus asset turnover ya. Di sini rumusnya adalah B6 bagi B31, bisa kita lihat ke atas ya. Ini diambilnya pertama dari bagian cost of revenue dulu, kemudian dibagi dengan inventory, saldo inventory di bagian balance sheet ya. Itu untuk menghitung inventory turnover. Begitu juga receivable turnover. Ini adalah angka dari revenue ya dibagi dengan angka account receivable atau piutang perusahaan di bagian balance sheet. Untuk bagian payable turnover ini diambilnya dari cost of revenue sama seperti inventory turnover, tapi dibaginya dengan saldo account payable atau utang perusahaan di bagian balance sheet ya. Sedangkan asset turnover ini sendiri kita bisa lihat ya B5 ini angka dari revenue itu dibagi dengan total aset. Jadi ingin mengetahui sebenarnya revenue itu maksudnya dari setiap Rp1 aset ini bisa menghasilkan berapa revenue kayak gitu untuk melihat efisiensi penggunaan atau alokasi aset untuk mengenerate revenue. Nah, dari angka ini bisa kita tarik ya sama aja untuk periode berikutnya sampai 2023 menggunakan Ctrl R ya. Kemudian untuk rumus yang days of inventory, sales, dan payment outstanding tadi ya, menggunakan 365 hari dibagi dengan turnover ratio tadi di bawah ya. Rumusnya kita duplikasi sampai ke kanan ya. Kita mengetahui bahwa untuk days of inventory outstanding itu rata-rata membutuhkan sekitar 200-220 hari ya dari barang masuk sampai barang keluar. Ini bisa dibilang perputaran produk di perusahaan ini cukup lambat ya, karena 220 ini udah lebih dari setengah tahun sendiri ya. Kemudian days of sales outstanding-nya ini sekitar 30 sampai 37 hari ya. Berarti perputaran uang sejak customer ngambil barang atau kita deliver barang ke customer sampai customer bayar itu butuh waktu sekitar segitu hari. Nah, kuncinya adalah kita membandingkan antara perputaran uang masuk dengan perputaran uang keluar, itu harus lebih cepat perputaran uang masuk. Makanya kita bandingkan dua angka ini nih, days of sales sama days of payment outstanding. Perusahaan yang efisien adalah ketika days of sales-nya itu lebih rendah atau lebih cepat dibandingkan days of payment. Bisa kita lihat ya untuk beberapa periode, ini days of payment pembayaran utang ke vendor itu jauh lebih cepat ya dibandingkan penarikan piutang dari pelanggan. Namun sejak 2021 sampai 2023 ini jauh lebih efisien ya. Bisa kita lihat nanti rumusnya pakai operating cycle ini. Kita lihat dulu operating cycle ini adalah sejak barang masuk sampai barang dikirim ke pelanggan dan pelanggan membayar cash seutuhnya ke perusahaan. Sedangkan cash conversion cycle adalah dari operating cycle ini tadi dikurangin dengan days of payment outstanding. Perusahaan yang bagus adalah ketika cash conversion cycle-nya itu mendekati 0. Kalau ada bisa sampai negatif itu berarti perusahaannya sangat-sangat efisien. Langsung saja kita masuk ke profitability ratio. Ini perhitungannya cukup simpel ya antara gross margin dan operating margin dan net margin. Ini adalah berarti gross profit, operating profit, dan net income itu dibagi dengan total revenue. Ya, ini bisa kita langsung pas ya atau Ctrl R ke kanan. Sedangkan free cash flow margin adalah angka dari free cash flow yang udah kita hitung di video berikutnya dibagi dengan total revenue ya. Ini kita tinggal ke kanankan saja. Interest margin ini adalah angka dari B98 ya dibagi dengan total revenue. 98 ini adalah angka dari ini bagian interest expense ini. Jadi ingin tahu berapa sih beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan total revenue-nya. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak sebetulnya beban utang yang dimiliki perusahaan yang dicerminkan dalam bentuk interest expense dan dibagi dengan total revenue menjadi interest margin. Ini buat analisis beban utang bunga ya. Kemudian ini juga kita bisa menggunakan analisis ROE dan ROE ya untuk melihat kekuatan perusahaan untuk mengembalikan value dari investasi yang sudah dimasukkan oleh investor maupun ROE ya untuk melihat seberapa efisien, efektifnya
penggunaan aset perusahaan dalam mengenerate revenue ya. ROI ini cukup simpel ya, dari B23 ini kalau nggak salah biasanya dari angka ini net income dibagi dengan total equity, sedangkan ROA ya, ROA itu dari tadi yang nilai revenue-nya dibagi dengan total aset. Kemudian ini kita ke kanan aja. Kemudian CFO over capex ini adalah angka dari cash flow yang dihasilkan dari operating activity di bagian cash flow statement ya. Ini bagian operating activity dibagi dengan capex ya, pembelanjaan capex ya dari tahun ke tahun. Berikutnya kita masuk lagi ke bagian leverage ratio ya. Di sini kita untuk tahu sebenarnya seberapa besar ya porsi utang yang dimiliki perusahaan. Memiliki utang itu satu sisi bagus ya untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan karena perusahaan tidak perlu menunggu perputaran uang dari bisnisnya. Kadang-kadang mungkin ada aset-aset atau mesin yang perlu dimiliki ya untuk mempercepat, untuk scale up bisnisnya daripada menunggu uangnya itu dihasilkan oleh bisnisnya dari waktu ke waktu. Mungkin bisa butuh sekitar 4-5 tahun, tapi dengan adanya leverage itu perusahaan bisa langsung segera mengeksekusi aset tersebut untuk menumbuhkan bisnis lebih cepat. Misalnya di tahun ini juga bisa langsung dieksekusi. Nah, ini kita hitung ya, misalnya total debt atau loan ya pada aset dan juga total debt pada equity. Ini rumusnya cukup simpel ya, dari total debt yang ada di atas itu ya, di bagian P91. Total debt-nya udah diambil. Total debt ini diambil dari total debt, short term debt dan long term debt yang ada di bagian liabilities dibagi dengan 41, ini adalah dibagi dengan total aset. Sedangkan kalau yang to equity dibagi dengan total equity ya. Ini bisa kita langsung tarik ke kanan. Kemudian ini kita juga bisa, kalau yang di atas ini adalah debt-nya. Kalau liability ini berarti sudah keseluruhan ya. Ada account payable-nya juga, ada not payable ya, kemudian others payable ya. Nah, ini bisa kita langsung cukup simpel ya. Total liability yang ada di dalam balance sheet dibagi dengan total aset. Kemudian ini yang equity itu dibagi dengan total equity. Kemudian kita juga ingin melihat total equity itu total aset ya. Ini sebenarnya tinggal dibolak-balik aja. Kemudian kita juga ingin tahu ya berapa cash flow yang dihasilkan dari operating activity dibandingkan dengan total debt ya. Kita ingin tahu sebenarnya rasio dari cash flow tadi untuk bagian operasional ya. Kemudian berapa yang bisa dipakai untuk membayar dari total debt-nya itu. Rasio berapa kali. Semakin tinggi itu semakin bagus ya, berarti operating cash flow-nya. Di sini juga ada interest coverage ratio ya. Ini angkanya diambil dari bagian income statement-nya, operating activity dibagi dengan interest expense ya. Untuk tahu juga dari total operating profit setelah dikurangi dengan beban-beban administrasi, selling in general tadi itu dibagi dengan interest expense itu sebenarnya bisa mengcover berapa kalinya. Kita langsung saja masuk ke bagian market ratio. Ini pada dasarnya nanti akan banyak dipakai di dalam analisis valuasi ya. Setelah di CF valuation nanti ada juga multiple valuation. Ini nanti kita akan juga membahas ini di modul-modul berikutnya. Ini sekilas saja kita ingin melihat sebetulnya pricing ada di market perusahaan ini tuh dibandingkan dengan nilai sales-nya, dibandingkan dengan nilai net income-nya, dibandingkan dengan book value atau total equity-nya, kemudian dibandingkan dengan free cash flow-nya, dan terakhir kita ingin tahu berapa sih dividend payout ratio dari perusahaan ini ya. Ini udah ada angkanya ya, nanti teman-teman bisa lihat langsung di dalam file latihannya. Ini langsung bisa diduplikasi ke kanan. Untuk dividend payout ratio sendiri, mungkin teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut ya. Ini angkanya 109 bagi 108. Ini adalah angka dari earning per share ya, net income per market ini ya, lembar saham yang disebar di market dibagi dengan dividen per share, atau sebenarnya net income dibagi dengan dividen. Jadi sebenarnya ingin tahu dari total net income yang berhasil dihasilkan oleh perusahaan itu berapa persennya sih yang dibagikan sebagai dividen. Nah, kalau misalnya 0,91 atau 91% berarti kalau misalnya perusahaan ini menghasilkan income 100 gitu, 91-nya itu dibagikan kepada investor. Sedangkan 9-nya itu untuk disimpan dalam laba ditahan atau retain earning yang akan dilanjutkan buat operasional perusahaan di periode berikutnya. Kadang-kadang ini angkanya bisa sampai di atas 1 ya, ini artinya besar sekali. Ini ada banyak corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa dia melakukan ini? Pada dasarnya ini juga pada saat itu sedang pandemi dan perusahaan benar-benar ingin menjaga
trust dari para investor, makanya membagi dividennya sangat-sangat besar. Namun berikutnya setelah post pandemi ya, itu perusahaan kembali ke mode normalnya lagi, membagikan dividennya itu quite normal ya, di bawah 1 atau di bawah 100%. Berikutnya untuk DuPont analysis dan ROIC analysis akan kita lanjutkan di video berikutnya.